Siapapun orangnya, apapun pembicaraannya, ambil aja baiknya. Yuk! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yulia Terima Tamu. Siapapun orangnya, apapun pembicaraannya, ambil aja baiknya. Hari ini, di episode perdana kali ini kedatangan tamu yang penting banget. Siapakah dia? Jeng jeng. Penting ya. Amin, terima kasih. Hai bro, ya Alhamdulillah. ampun. Udah lama gak ketemu loh. Bener loh. Iya. Berapa bulan ya? Dari Terakhir September. kita ikutan kelas lah Iya, ya. September, Agustus. Iya. gitu. Lumayan Tahun ya. tahun Satu lalu. tahun loh, 2020 ini. Iya, 1 tahun. 2021. Bener. Kesel gue. Jadi gimana kesibukannya nih? Apa selama 1 tahun gak ketemu? Gue belum tahu nih Oh iya, kesibukan lo. belum ngomong ya gue. Mm-mm. Sekarang sih udah keterima kerja. Oke. Itu waktu akhir September dapat. Akhir September di tahun 2020 ya. Ya iyalah ya. Iya, mau kapan lagi? Baru 2021. Baru mulai kerja. Oke. Iya, sekarang lagi kerja jadi animator. Udah 4 bulan sekarang. Oke, September, Oktober, November, Desember, Januari ya. Udah 4 bulan lumayan nih ya. Terus animator di Jakarta sini? Iya, Jakarta. Tepatnya di Jakpus. Oke. Seberang KI gitu. Oke. Udah 4 bulan. Dan ini baru pertama kali bisa datang ya lebih longgar gitu. Oke, lucunya itu biasanya itu gua itu pulang kan selalu lembur. Saat bilang lembur tuh jam 10, 9. Pernah gue pulang jam 3 sekali. 3 pagi ya Tuhan itu. Oke. Dan ini kan aku lagi paksa lembur-lemburin kan minggu lalu. Soalnya kan aku minggu ini kan perlu lakukan sesuatu yang lain kan. Yeah. Terus hari ini untuk pertama kali setelah 4 bulan itu pulang pas matahari masih ada. Mantap bro. Itu anehnya itu semua orang nggak tahu, biasa gue pulang lembur kan, gue bisa terakhir. Oke. Ini pulang jam 6 teng, gue ketemu orang, Vito, udah duluan, tumben. Wah, buset, hebat. Oke. Oke, itu jadi bagian dari suka duka sebagai animator ya, Fit ya? Ya, biasanya kan ada kayak 95 biasa lah, tapi lebih ke harus selesai sebelum deadline. Oke. Apapun itu. Gitu. Oke, Vito. Kalau misalnya kerja di bidang animator, apakah dulu Vito itu kuliahnya juga memang ngambil jurusan yang lagi Vito kerjain ini? Iya. Jadi bidang animasi? Waktu itu belajar, sebelumnya ada diploma animasi, terus lanjut ke S1. Oke, diploma animasinya di Indonesia atau gimana? Enggak, waktu itu di D3-nya di Singapura. Oke, berarti Vito tuh lulus SMA, D3 dulu di Singapura, terus baru S1 sekarang? Iya. Oke. D3-nya waktu itu cuma 1,5 tahun, jadi nggak makan waktu banyak ya. Biasa kan D3 kan 3 tahun gitu, tapi ini sangat intensif dan rasanya kayak lo habis kuliah 3 tahun sih, habis keluar dari situ. Oke, jadi totalnya 1,5 tahun plus 3? Ini 4,5. 4,5 ya? Jadi normal sih sebenarnya, kayak S1 seperti biasa, walaupun Vito ngambil D3 dulu ya. Wah, keren banget. Yang D3-nya itu memang kamu langsung daftar atau memang nyari beasiswa sih? Yang ini daftar. Oke. Waktu itu yang ini sih waktu itu nggak ada beasiswa. Mereka nggak sediain beasiswa karena emang kuliahnya emang cuma bentar gitu ya. Jadi kayak ngapain ngasih beasiswa mungkin ya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang udah berapa tahun nggak ngecek sekolah itu ya. Tapi ya waktu itu kesana 1,5 tahun belajar. Ya gitu. 1,5 tahun, berarti nggak beasiswa waktu D3. Tapi lanjut S1. Lanjut S1-nya dapat beasiswa kah? Dapat. Kalau itu dapat beasiswa. Dari kuliah yang D3 atau Vito nyari sendiri gitu? Ya, yang ini lucu itu bukan dari kuliah sebelumnya, bukan dari pemerintah atau apa, tapi yang ini tuh kuliahnya sendiri. Kuliah S1-nya tuh yang sediain gitu. Jadi saat mau daftar bisa bilang di suratnya tuh pingin di consider untuk scholarship-nya gitu. Oke, jadi dari kampusnya yang dari memang kampusnya punya program seperti itu, dan Vito
mencoba untuk daftar dan keterima. Iya. Oh mantap, keren banget sih. Tapi aku mau tahu deh, kan biasanya nih ya cita-cita anak kecil, nggak anak kecil juga, dari anak kecil, SMP, SMA tuh beda-beda. Dan biasanya kalau yang SMA tuh yang realistis, yang kayak udahlah ngambil kuliah tuh yang ekonomi, hukum, yang dokter kayak yang udah terkenal aja gitu loh. Nah, kenapa Vito lulus SMA pengen nih ngambil bidang animasi? Kuliahnya tuh kayak langka sih kayaknya ya. Apa suka gambar? Dulu ya. Sekarang sih terlalu sibuk karena megang komputer terus kan. Aku 3D animator jadi pakai komputer. Emang dari dulu emang suka seni gitu. Dulu umur 12 aku ingat waktu itu kayak tanteku kan punya Indovision ya itu waktu itu, jadi channel TV-nya kayak dari Disney Channel, Cartoon Network, Nickelodeon gitu. Jadi kecil nonton kartun gitu. Terus kayak pengen buat sesuatu kayak gitu. Oke, jadi memang dari kecil dong ya. Kayak udah punya imajinasi. Wah. Iya. Gue pengen nih gitu. Iya, aku nggak ngerti apa, tapi mau gitu. Kayak terus iya sekarang kerja jadi animator. Berarti sangat lurus sekali ya. Lumayan. Dari sebuah imajinasi anak kecil pengennya jadi apa, terus dilancarin lulus kuliah, pengennya kuliah di bidang seperti itu, dan ternyata rezekinya sekarang kerja di bagian bidang animator. Iya. Jadi animator. Oke. Lucunya itu sebelum aku jadi animator, aku cita-citanya ganti-ganti. Oke. Dulu aku inget banget pertama pengen jadi geologis. Okay. Beda ya. Beda banget geologis ya? Animasi gitu ya. Beda banget itu. Pokoknya ahli atau meteorologi, kerja di BMKG gitu. Itu beda banget sih, berseberangan banget sih. Tapi secara tinggal di Indonesia ya, secara geologis kan cakep banget nih tempat ya. Gila sih. Terus iya pelan-pelan ganti-ganti, terus ini jadi animasi. Memang terakhir pas setelah lulus SMA tuh memang hati yang menggerakkan, udahlah pokoknya fix nih. Gue daftar kuliah yang di bidang animasi. Oke gitu ya. Jadi udah 3 terus S1. S1-nya jadi di mana, Vito? Di Selandia Baru. New Zealand. Di New Zealand. Oke, itu selama 3,5 tahun. Itu cuma 3 tahun aja. 3 tahun. Vito di New Zealand itu kuliah dan mendapatkan beasiswa. Oke. Apakah uang beasiswanya bisa mencukupi Vito selama 3,5 tahun itu? Ini beasiswanya sih cuma untuk biaya sekolah aja. Yang lain harus mencukupi sendiri sih. Oke, jadi biaya kehidupannya Vito memang Vito ya entah cari sendiri atau memang dikirimin orang tua ya? Gitu. Jadi antara dua itu ya. Oke, jadi gimana tuh Vito? Vito memang tetap menerima kiriman orang tua aja, atau kayaknya nggak cukup nih kalau gue cuma dikasih segini, gue harus kerja part time kah? Sempat part time gitu kah? Pengennya sih bilang gitu. Sayangnya part time. Aku tahun pertama cukup bisa gitu karena mau fokus kuliah. Terus sayangnya tahun kedua ketiga mulai harus kerja dikit lah. Saya nggak bisa. Soalnya kan animasi emang makan waktu banyak kan. Jadi sayangnya aku part time sih nggak. Jadi cuma kayak occasionally kerja gitu sih. Itu sempat kerja seperti apa? Ngajar nari. Ngajar nari. Animasi biologi nari iya. Ya gitu. Kamu kayak gimana ya kalau lompat tuh tung 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 gitu ya? Iya. Kayak jadi yang sempat pernah pengen belajar geologi, meteorologi, terus ke animasi, terus nari juga, tapi agak nyambung sih animasi sama nari. Gerak-gerak masih seni ya. Jadi Vito itu sempat kerja ngajar nari. Iya. Apa Vito itu ngajar narinya memang dari sebelum kuliah udah bisa nari, makanya waktu di Australia jadinya pede untuk bisa ngajar nari, atau pada saat di Australia itu baru belajar nari langsung bisa ngajar gitu? Enggak, Selandia Baru, New Zealand sih. Ini aku baru tahu aku bisa nari waktu-waktu aku mulai kuliah animasi gitu. Oke. Dulu kan animasi kan jadi hobi kan, terus pengen jadi karir. Terus saat pengen jadi karir, tempat untuk hobi kosong. Muncullah nari, dan ini nari tuh beneran nggak sengaja nemunya gitu. Nggak sengaja banget. Nggak sengaja banget. Di New Zealand ya? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia? Iya, jadi waktu itu
Untuk nari, waktu itu tahu kan Jack Movin, Jakarta Movin? Oke. Jadi kan di Jakarta, Jack Movin itu Jakarta Movement of Inspiration. Itu adalah komunitas teater musikal di sini di Jakarta, salah satu yang terbesar. Aku inget banget pas tahun aku berangkat itu kan ulang tahunku, temanku daftarin ke ini Jakarta Jack Movin itu pas yang produksi pertama aku tuh musikal sekolahan, daftarnya kayak oke, ini lu ulang tahun, gue daftarin ke ini. Hah? Oke. Baiklah, terus gue suruh audisi. Oke. Ya udah didaftarin. Ya udah, oke, pergi. Terus datang audisinya. Dapat callback. Oke, padahal nggak ada ekspektasi lebih ya. Callback-nya jadi penari. Jadi penari. Itu gue nggak nyangka lagi. Iya. Terus kan callback-nya, oke, audisi nari, keterima. Jalannya ya udah, kalau emang ada jalannya aja ya. Iya, kayak oke deh, ya udah. We'll see where it goes. Terus jadinya udah kan Jakarta Movement Inspiration musikal sekolahan itu seru. Terus jadinya kayak apa ini gitu. Jadi kayak hal yang sangat baru. Gue nggak ngerti kenapa gue suka. Tapi ya udah gue coba lakukan terus biar tahu kenapa gue suka gitu. Itu di tahun berapa, Vito? Waktu itu 2014, 15. 14 udah lumayan dong. Udah 6 tahun aku. 6 tahun yang lalu berarti udah kenal dengan dunia tari ya. Oke. Dan itu tipe tarian apa waktu pertama kali Vito lakuin? Dulu sih waktu awal yang Jakarta Movement kan lebih kayak Broadway teater gitu. Tapi sekarang kalau aku lebih ke kontemporer. Tari kontemporer. Jadi sekarang udah mulai ke tarian tipe kontemporer. Itu udah dimulai dari tahun berapa? Sama. Gitu. Jadi 2014, 2015 emang pas dari awal aku belajar nari emang kontemporer tuh yang mainstay-nya gitu lah yang dari dulu. Oke, 2014-15 itu Vito baru lulus SMA ya? Iya. Baru lulus SMA, langsung didaftarin temennya Vito itu. Berarti waktu di Singapura juga nari juga kah? Iya, waktu itu ngambil biasanya selesai kelas aku ikut kelas nari. Soalnya waktu itu di sana ada yang kayak cuma 10 menit, 15 menit jalan. Ya udahlah. Pergi terus tiap minggu jadinya level up. Gitu. Terus sekarang jadi ini enggak Vito. Lumayan lah. Vito tuh sekedar tampil atau pernah ngikutin lomba tuh selama dari 2014 sampai 2021 ini? Sayangnya enggak sih, enggak lomba. Soalnya waktu itu aku pernah mau ikut lomba di Singapura. Tapi jadinya aku injury. Sayangnya. Waktu itu aku injury-nya tuh kayak apa namanya? Otot yang connect namanya sih gue lupa bahasa Indonesianya, hamstring ya. Pokoknya otot yang connect ke paha ke bokong. Kayak kecetit ya, bahasa Indonesianya kecetit ya. Pokoknya ototnya ketarik gitu atau robek. Kecetit ya. Kecetit ya. Gue belum pernah bilang itu. Iya, bahasa Indonesianya kecetit deh gitu ya. Iya, kecetit gitu. Sampai jadi dari situ harus nggak lomba. Istirahat dulu ya. Iya, sayangnya masih agak kambuh sih kadang kalau aku latihan split atau apa gitu. Tapi aku masih tetap nari sih walaupun masih injury. Jadi kayak harus mencoba nari around the injury gitu. Oke. Jadi belum sempat ikutan lomba selama 6 tahun inilah ya, 6 tahun ini, tapi udah pernah tampil. Dan dibayar sebagai penari. Nah, kerja itu. Sebenarnya itu yang dicari ya. Kan output Vito pengen ikut lomba mungkin kan pengennya tampil dan dibayar. Tanpa melewati proses lomba, Vito udah langsung tampil. Aduh, keren banget sih, ya ampun. Lucunya tuh kayak antara teman-temanku tuh kayak, jadi Vito lu tuh animator, penari? Gue bilangnya, iya. Terus mau jadi aktor juga nggak sih? Aduh. Boleh sih, tapi itu kayak masih harus belajar dari awal itu ya, karena memang baru mulai itu. Kalau itu ya. Tapi itu yang nari, yang aku nggak ikut lomba, sayangnya pernah ikut dance battle kontemporer, seru banget BTW. Dan yang nari, waktu itu kerja nari pertama kali di Selandia Baru waktu itu pas aku kuliah. Jadi kan kayak pas
untuk nyari duit kan selain ngajar, sempat itu juga aku ikut dance company. Jadi 1 tahun waktu itu, itu nama company-nya kan AW Dance Company, itu apa namanya, Maori Pacifica Contemporary. Jadi kayak contemporary yang biasa dari barat, tapi dicampur dengan budaya Maori Samoan gitu. Jadi sangat kultural gitu, dan gue suka banget kayak gitu kan. Dari situ 1 tahun, terus tahun terakhir setelah kuliah, aku keterima untuk apa namanya, kontrak 1 bulan di Selandia Baru. Di waktu itu di Wellington ya. Itu kontrak 1 bulan sama Footnote New Zealand. Itu dance company kontemporer tertua di New Zealand waktu itu. Dan waktu itu aku seneng lah keterima gitu kan. Saya sebelumnya itu kan harus ikut workshop 2 minggu. Dan itu kayak bisa lu ikut workshop aja atau bisa di-consider untuk masuk ini kan. Terus aku kayak ya udahlah, kenapa tidak gitu ya. Jadi kayak, tapi pokoknya kalau nggak dapat, oke, gue ada 2 minggu workshopnya. Keterima. Keterima, gak nyangka. Jadi balik lagi yang tadi pembicaraan Yulia, dari hobi Vito malah menghasilkan ya? Iya, betul. Bisa ngebantu kehidupan Vito selama di New Zealand. Iya, betul. Keren banget sih. Nah, kalau misalnya di kehidupan pada saat Vito di New Zealand nih, seberapa struggle-nya kah? Maksudnya kayak, wah, bener-bener susah ya, makanan di sini mahal-mahal banget ya gitu kan. Gimana tuh Vito waktu ya 3,5 tahun di Selandia Baru, boleh diceritain gak sih seberapa struggle-nya Vito? Aduh, gue pas 2 bulan pertama aku sempat kayak culture shock. Aku belum pernah culture shock sebelumnya. Dan ini kayak, pertama kali tinggal di negara budaya barat gitu kan. Kan di sini kan lebih kayak komunitas gitu kan. Kasi aku di sana kan sangat individualis kan. Jadi kayak, ini hal yang beda gitu. Jadi kayak 2 bulan adjust, terus kayak oke, terus baik-baiklah. Untuk struggle uang, betul banget. Makanan itu mahal, jadi harus lebih sering masak. Tapi sayangnya waktu itu di sana masaknya belum seenak kalau beli pasta terus. Pasta dan aku ingat banget pasta dan saus bolognese. Enggak, saus tomat aja terus kasih sosis. Bayam. Itu ngekos di sana sendirian atau ada orang Indonesia lagi temen Vito ngekos bareng gitu? Ngekos bareng waktu itu. Aku di sana udah ada 2 teman baikku di sana. Mereka kuliah lebih duluan gitu kan. Udah terus kenal duluan ya. Jadi kayak senior lah jatuhnya kan. Dan ya kita tinggal bareng sempat 1,5 tahun gitu. Terus gitu. Terus masaknya itu terus di awal-awal? Enggak sih. Maksudnya lucunya itu kan mereka kan bertiga kan. Tapi aku itu kalau makan tuh jatah mereka berdua. Jadi gue harus masak sendiri. Karena gue makannya banyak gitu. Tapi masa itu juga waktu tinggal di sana pasti ada, gue ngalamin kayak financial difficulties gitu kan. Gue dulu di sana 10 kilo lebih enteng. Jadi ini lebih udah kurus. Jadi ini udah lumayan nambah ya berat badannya. Sejak di sini nambah dan konstan gitu. Iya gitulah, harus itu budgeting lumayan lah gitu. Di masa yang Vito 10 kilo turunnya itu emang di masa tersulit Vito kah selama di Selandia Baru kuliah di sana? Jadi kayak wah sedih banget nih, uang udah nggak ada, terus kayak ya mungkin tugas banyak banget. Itu pernah ada di masa yang memang benar-benar down gitu nggak, Fit? Oh iya, pastilah. Di tahun berapakah emang pas masa pertama kali beradaptasi kah? Enggak, yang tahun pertama kayak happy aja gitu. Tahun pertama happy. Mas excited ya. Gue sih di sana tuh nggak homesick ya. Maaf ya Bapak Ibu. Sangat jujur. Kayak aku udah bilang sih kayak homesick kadang-kadang aja. Tapi nggak seperti orang-orang biasanya yang kayak biasanya kan awal-awal tuh pasti kangen terus ya. Kangen. Malah itu nggak biasa aja kayak wow akhirnya gue keluar rumah nih. Emang iya. Kayak aku dari dulu emang pengen coba tinggal sendiri kan gitu. Dari dulu gitu. Dan aku mungkin nggak begitu homesick karena banyak hal yang aku
bisa look forward to gitu. Ada kuliah, pertama tinggal sendiri, terus belajar nari, belajar nari sendiri karena itu kan harus dalam waktuku sendiri. Pertemanan baru gitu, walaupun introvert ya, tapi kayak oh ini banyak hal yang menarik gitu lah gitu. Dan ada juga kayak apa ya, independen gitu ya. Soalnya kadang kalau bisa aku sempat ngomongin ke temanku kayak, bahkan temanku yang kayak di rumah tuh nggak gitu dilarang banget, tapi sekali tinggal sendiri gitu, misalnya dalam kasusku tuh kayak tinggal di luar negeri tuh kayak beda gitu rasanya, susah dijelasin, tapi kayak ya jadi kayak individu sendiri, rasanya jadi individu sendiri, terus bisa membuat kesalahan, bisa kesalahan sendiri gitu, bisa membuat boleh minum dulu. Iya sih, boleh ya. Ini bukan dekorasi ya. Bukan, ini asli. Oke, emang bisa diminum ya, gitu. Silakan. Kalau tamu memang harus dijamu ini aja ya, tapi ya. Air putih. Atau lapar kita pesan. Boleh. Gitu. Tapi seneng aja jadi kayak orang sendiri gitu lah. Dan itu mungkin orang lain kayak mungkin kangen keluarga apa gitu, tapi aku seneng gitu karena jadinya kayak bertanggung jawab gitu loh. Tapi 80% senang, 20% sedih, atau tadi aku mau tanya yang tadi itu ya. Sempet yang terpuruknya daunnya tuh di masa? Pernah lah. Kayak tahun keberapa tuh Vito? Tahun kedua, ketiga gitu. Oke, itu dia mulai menyelesaikan tugas akhir ya? Iya benar. Ya. Kenapa akhir itu? Karena tugas akhirnya kah, atau karena lingkungannya kayak iya sih, ini independen tapi nggak gini juga kali. Kayak aku butuh juga dong perhatian. Apa gimana gitu? Butuh juga perhatian. Karena kayak paling tugas sih. Karena juga sayangnya aku ketemu orang-orang yang salah gitu kan. Jadi kayak apa sih bilangnya, toxic, pertemanan yang nggak baik gitu. Jadi kayak nge-efek aku juga gitu. Mayoritas tuh baik, mereka pada baik semua. Tapi sialnya kayak 1-2 orang aja itu kayak sangat mengefek. Sorry, sayangnya 1-2 orang ini kayak sangat mengefek aku banget gitu. Oke, jadi gitu. Ya terpengaruh dari lingkungan lah ya Vito ya. Jadi ikutan arus, ujungnya Vito lumayan agak kacau pada masa itu.